sore, perkenalkan nama saya Apriana Ngomo, NIM 1316055, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang portofolio dan teori pembentuk atau building theory. Pengertian portofolio menurut para ahli. Arti harfiah dari portofolio itu adalah investasi. Yang pertama itu menurut Sentaneo Noi Kartanegoro tahun 1995. Portofolio adalah suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Yang kedua, menurut Agus Sartono 2001, bahwa portofolio adalah investasi baik aset real aset maupun aset keuntungan atau financial aset. Secara umum, portofolio adalah suatu kombinasi dari investasi sejumlah aset dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut teori pembentuk atau building theory. Yang pertama ada teori portofolio modern. Teori ini berhubungan dengan portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menentukan cara pembentukan portofolio yang optimal. Yang berikut ada pemilihan portofolio. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio yang optimal, yaitu yang pertama itu ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua ada fungsi utilitas dan kurva indiferen. Yang ketiga ada aset berisiko dan aset bebas risiko. Kemudian portofolio efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungi, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor dalam penentukan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko. Misalnya, jika ada investor A, returnnya dia itu 15% risiko dan risikonya 7%, dan investasi B returnnya 15%, maka investor yang risk preference akan cenderung memilih investasi B. Kemudian portofolio yang optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang tersedia ditanggungnya. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Yang pertama, ada waktu yang digunakan hanya 1 periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Yang berikut ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Yang berikut kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemudian kemeringan atau slope. Positif kurva indiferen itu menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Berikutnya ada aset berisiko. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Aset yang berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset yang berisiko itu adalah saham. Kemudian aset bebas risiko. Aset bebas risiko itu merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh variance return yang sama dengan 0. Satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian ada model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun itu tidak ada biaya transaksi. Berikutnya ada preferensi investor yang hanya berdasarkan pada return yang diharapkan dan risiko.